ตุสาสเนสังฆังเมวันรมาเนนะยังปุญญังปตุตังอิยังนะพุทธังปัญญาปฏิปัญญาวิโกทิฏฐาวานุนิโนตายะวะภาวะตุเตยยะมังอันโนปานังยะบุญญาคังวิบุญญามาหิริปุเทนะเทระบุญญาเกนะธัมมาอังวะปะปะอังวะอาสะดายะโตภวิสามิเอวังอะเมหิอวิชชาปัจเจเวทิตาปังaku akan memberikan usia tua, aku berterima kasih usia tua, aku akan belum bisa pulang ya, masih hujan. Jadi kasih perkenalan dulu malam ini. Ada 4 pantai. Kasih beliau-beliau ini ceritakan pengalaman di Thailand. Beliau-beliau berangkat tuh dari tanggal 10 Maret kemarin di Thailand, baru kembali ke Indonesia itu kemarin tanggal 30 April. Nah, hari ini tanggal 1 Mei 2025. Jadi sebulan lebih beliau di sana, lewati hidup di sana. Nah, mungkin ada apa yang bisa diceritakan buat kasih semangat anak-anak. Siapa tahu nanti kalau sudah besar juga bisa coba berangkat ke sana. Lihat negara orang, belajar. Ya, nanti mulai dari satu persatu. Saya perkenalkan dulu, ini Bante yang sebelah saya itu Bante Robi. Bante Robi apa namanya? Bante Robi Chandra Dhammo. Lalu yang berikutnya itu Bante Willy, Bante Willy Abdi Jato. Lalu yang sebelahnya lagi itu Bante Hengki, Bante Hengki Joti Panyo. Nah, nanti beliau sendiri perkenalkan. Ini kurang lebih saya beritahukan dulu nama-namanya ya. Selanjutnya coba dengarkan satu persatu. Nanti over di close up ya, di close up. Langsung saya itu orang di close up. Kalau saya kan sudah kenal ya sebelumnya ya, pengalaman di Thailand awalnya ya sempet tegang juga, sebabnya sampai sana malam, tinggal di hutan, nggak ada lampu, rasanya kayak mau nangis sebenarnya itu, cuma nggak bisa nangis. Nggak ada lampu, nggak ada apa, udah gelap sama sekali itu, nggak bisa ngeliat apa-apa lah, namanya di hutan, di tengah-tengah hutan ya. Tapi karena udah tekad mau belajar ke sana, jadi ya harus diberanikan diri lah, jadi harus berani, karena sebelumnya belum pernah sampai di hutan belukar begitu sebelumnya.
gelap, nggak ada lampu. Aduh, rasanya bukan main lah. Udah gitu banyak binatang-binatang nggak jelas suaranya di sana. Ya, saya rasa cukup gitu doang aja Bante ya. Selamat malam, nama budaya Sawadikap. Nama saya ya udah kenal ya, Bante Willy. Satu hal yang pertama ini pengetahuan pertama yang ku dapat ketika saya di sana adalah jangan langsung percaya dengan apa yang kita dengar dari orang. Ehipasiko, tanamkan prinsip itu di dalam hidup kita. Karena sebelum saya berangkat ke sana, jujur saya sudah sering dengar ya, nakama itu berat di sana pelatihannya, gini itu. Ya, saya sebelum berangkat dari sini ke nakama, jujur ya, saya nggak takut dengan nggak ada lampu gelap itu saya udah tahu dari awal. Itu saya bukan takut di sana. Saya tidak takut sama sekali dengan itu, ularnya apanya, bukan itu. Tapi tugas-tugasnya itu, kerjaannya saya dengar dari desa sesuatu. Barangkali ya nanti sapu tembok belakang barangkali ya berjam-jam segala macam. Itu yang agak kita mampu nggak saya seperti itu jalan tugas latihan di sana. Itu sebelum berangkat dari sini dengan desa seperti itu ya agak ragu. Sampai di sana ternyata nggak sesuai lah sama sekali dengan apa yang didengar itu. Sama sekali nggak sesuai. Ya tugas tetap ada, ya kalau nggak tugasnya pokoknya masih sangat wajar lah gitu, sangat dalam batas kewajaran lah, nggak seperti apa yang didengar. Jadi karena ehipasiko, apa yang ajaran Sang Buddha tentang ehipasiko dan hidup kita itu prinsipnya jangan dengar juga sesuatu itu dari orang gini, jangan dengar, jangan percaya ya. Itu aja. Itu pengalaman pertama, itu benar-benar membuat saya sadar akan ajaran Sang Buddha seperti ini. Benar-benar sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Lalu ya di sana karena hutan hening, malam pun nggak ada lampu gelap, sangat cocok lah untuk melatih bawaan lah. Saya merasa itu sangat cocok dan saya sangat ya menggalinya ya. Itu aja, kurasa sharing dari pengalaman dan pengetahuan itu kesadaran saya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini pertemuan pertama kita semua, khususnya saya dan adik-adik sekalian. Tentunya keberangkatan saya kali ini ya pemberangkatan pertama saya ke Thailand, dan itu pun ketika turun dari pesawat saya sudah merasa bahagia karena malah saya berdiri di negara Buddhis. Dan tentunya itu juga tidak bertolak belakang dengan pengalaman yang saya alami ketika saya berada di Indonesia. Saya merasakan kehadiran Buddha itu hanya ketika di wihara. Setelah keluar dari wihara, ya sudah, saya tidak merasakan kehadiran Sang Buddha. Tapi ketika di Thailand, dimanapun saya merasakan kehadiran beliau, Sang Guru Besar kita, Buddha Gautama. Karena di setiap sudut ada wihara, di setiap sudut ada rupang-rupang beliau. Jadi itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena rupang beliau yang saya lihat pada saat itu bukan rupang-rupang yang bentuknya kecil, tapi justru yang sudah ukurannya mungkin 3 meter lebih.
dan itu sangat luar biasa. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena belum tentu esok hari saya bisa ke situ lagi. Dan untuk wihara di tempat saya sendiri pun kebetulan saya juga merasakan hal yang berbeda dari ketika saya berada di Indonesia. Karena karena di sana saya bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Apalagi ketika saya sedang sendiri, itu saya merasakan, ya yang saya rasakan hanya diri saya, lalu angin dan suara-suara binatang. Rasanya begitu tenang, begitu damai. Bahkan ketika saya melihat seekor tupai pun yang memanjat kejar-kejaran dengan temannya, tupai juga ya, bukan manusia, tentunya tupai juga, kejar-kejaran dengan temannya, tentunya tupai. Saya berpikir, kenapa kok hewan-hewan itu bisa bahagia, sepertinya bahagia di dalam hutan dengan penuh keterbatasan, dan makanan tempat tinggal yang mereka dapat pun tentunya ala kadarnya ya. Saya berpikir, kenapa mereka bisa bahagia seperti itu? Lalu saya seperti menjawab diri saya sendiri, mereka bahagia karena mereka tidak memiliki keinginan. Mereka tidak pernah merasa besok saya mau ini, besok sejam kemudian saya pengen ini, saya malam ini saya mau tidur di sini, besok saya mau tidur di situ. Itu mereka tidak punya keinginan, sehingga semuanya mengalir begitu aja, dan itu tidak menjadi beban bagi mereka akhirnya. Dan saya pikir kalau manusia seperti itu pun juga saya rasa akan merasakan kebahagiaan seperti itu. Sama halnya mungkin ketika saya berada di tengah kota dan ketika saya berada di hutan, khususnya ketika itu di Thailand. Saya merasakan ya perbedaannya apa? Perbedaannya ya, saya tidak lagi terganggu dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu, seperti itu. Jadi tentunya ya hal ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa kadang yang kita miliki itu bukan justru membahagiakan kita, bukan justru memberikan kenikmatan buat kita. Kadang hal-hal yang seperti itu, apa yang kita miliki itu justru menjadi beban. Contoh mudahnya mungkin ketika saya bawa koper, saya bawa semua barang pribadi saya, obat-obatan terutama, itu terlalu banyak karena umat kasih. Jadi saya bawa semua, tapi ternyata itu memberatkan saya. Jadi ketika saya keluarkan semua, saya berikan kepada orang lain, koper saya menjadi lebih ringan. Jadi saya pun juga pulang dengan lebih mudah gitu, karena kopernya menjadi lebih ringan. Dan itu juga seperti itu juga batin kita. Kalau batin kita terlalu berat dengan keinginan dan hal-hal lain yang mungkin kita belum miliki, ya pasti batin kita rasanya terganggu atau mungkin merasa terbebani dengan itu semua. Nah, ini tentunya ya sangat tidak mengenakan, ada ganjalan di dalam diri. Jadi lebih baik kita mensyukuri apa yang kita miliki dibanding kita mencari yang kita tidak punya. Seperti itu lebih membahagiakan. Oke, ya, sekian mungkin perkenalan dari saya juga, mungkin sedikit pengalaman saya yang mungkin bisa menjadi acuan bagi adik-adik semua untuk penyemangat ya. Suatu saat siapa tahu bisa pergi ke Thailand untuk retret dan segalanya, jadi bisa dapat pengalaman lebih. Mungkin Bante kalau ada rezeki juga bisa ajak anak-anak ya, jadi bisa diikut, mungkin diajak ya, kalau karma baik mendukung juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Asati Hotu, Namo Buddhaya. Oke, sudah dapat ya banyak rasa pengalaman beliau. Ada yang mau ke sana? Sudah dengar? Ya, makanya belajar benar-benar, belajar baik-baik. Nanti juga kalau rajin
Kalau punya kecerdasan, punya kebijaksanaan, nah itu akan dengan sendirinya akan memiliki ataupun mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, jadi kadang memiliki sesuatu seperti yang Bante tadi bilang, memiliki sesuatu malah membuat kita jadi beban, menderita. Nah, tapi kalau kita memiliki pengalaman, dengan pergi, dengan tahu, ada pengetahuan, nah itulah lega. Nah, jadi ada kebahagiaan. Nah, seperti beliau bahagia dengan hal seperti itu, ya saya juga lebih bahagia lagi. Lihat ada tambahan para biku di sebelah-sebelah saya ini, yang mana tentunya beliau-beliau ke depannya juga akan membantu ikut mengangkat beban Buddha Sasana ini sama-sama. Karena kalau Buddha Sasana itu yang mana ajaran agama yang begitu murni, begitu besar juga, kalau diangkat sendirian juga tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Tapi dengan adanya tambahan daya, tambahan tenaga, jiwa-jiwa pejuang, prajurit Dhamma sejati, nah di sanalah ada kemungkinan Buddha Dhamma itu dapat bertahan lebih lama. Walaupun belum tahu apakah akan kedepannya semakin berkembang maju ataukah malah merosot, tetapi setidaknya dapat bertahan lebih lama. Nah, dengan adanya para biku sangga yang memiliki cita-cita luhur, memiliki cara praktek pandangan yang lurus, sesuai dengan Dhamma Winaya. Ya, selanjutnya siap-siap meditasi, kita tenangkan batin sebentar ya. Selagi masih ada hujan, belum bisa pulang, meditasi dulu, jaga ketenangan batin, lengkapi kebajikan kita pada malam hari ini. Mana tahu nanti setelah meditasi dapat pencerahan, jadi lebih pintar. Walaupun nanti belum, badannya masih di sini, mungkin tiba-tiba pikiran sudah di Thailand. Oke, siap-siap. Tegakkan badan, angkat kaki kanannya di atas kaki kiri, tangan kanannya di atas tangan kiri, diletakkan pada pangkuan, seperti posisi Buddha Rupang di depan kita di altar. Lalu jaga ketenangan, tegakkan badannya, namun tetap rileks. Pusatkan perhatiannya pada bagian ujung hidung, di mana nafas masuk, nafas keluar itu tampak begitu jelas. Tidak perlu pikirkan tentang masa lalu, tidak perlu juga pikirkan tentang masa depan. Dipikirkan seperti apapun hanya akan jadi beban pikiran, jadi stres. Hidup kita itu tidak tahu apakah sampai hari esok atau tidak. Kalau terus dibayang-bayangi, dirundung oleh beban pikiran, mungkin akan sangat sayang sekali. Jadi kita tidak dapat kebahagiaan yang seharusnya kita dapatkan pada momen saat ini. Nah, jadi jaga ketenangannya baik-baik, jaga pikirannya baik-baik, dikalungkan pikirannya itu agar tidak kemana-mana. Seperti kalung di leher kalian itu masing-masing, digunakan untuk ikat pikiran itu agar tidak lari ke sana kemari. Cukup fokus pada objek meditasi Anapanasati dengan kata Buddha, seperti yang guru dari Thailand ajarkan, khususnya Lumpuman, di mana tempat saya belajar, serta para Bante juga sudah belajar dari sana. Ya, terus pusatkan perhatiannya, nafas masuk Bud, nafas keluar Do, nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Ya, dijaga terus pikirannya sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.
akan kedua tangan depan dada, tetap di dalam hati dan kebajikan yang telah dilakukan dengan menenangkan pikiran ini, menenangkan kita bawana. Semoga desa kebaikan ini melimpah pada para leluhur, orang tua, sama keluarga, orang-orang yang dicintai, maupun orang-orang yang bermusuhan. Yang bisa mengajuk, dan tanpa sampai bangkit tidak dapat menerima limpahan pancaran kebajikan yang dikirimkan dari sini. Semoga saya mampu hidup berbahagia, berwisata, bawaanku, berkata. Kurang apa yang